Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmia Rahmawati, NPM 2003020018 dari program studi S1 Perbankan Syariah kelas A Institut Agama Islam Negeri Metro. Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa dengan segala limpahan rahmat-Nya sehingga saya dapat membuat video penjelasan tentang proses penyusunan perencanaan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu proses penyusunan perencanaan, bagaimana langkahnya, dan apa saja manfaatnya. Sebelum pada pembahasan yang pertama, yaitu proses penyusunan perencanaan secara strategis, kita wajib tahu apa itu perencanaan. Pengertian perencanaan secara umum yang merupakan salah satu fungsi manajemen yang harus dijalankan oleh sebuah organisasi. Di samping fungsi lainnya yaitu pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Perencanaan dinilai sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting dan mempunyai keterkaitan yang erat dengan setiap fungsi manajemen lainnya. Hal ini mengingatkan bahwa perencanaan memuat segala sesuatu yang bersifat menyeluruh sebagai pedoman untuk melaksanakan semua aktivitas organisasi. Perencanaan pun seringkali juga dikatakan sebagai fungsi manajemen yang utama karena menjadi dasar bagi semua fungsi manajemen lainnya yang dilakukan para manajer. Beberapa ahli juga mengemukakan tentang apa itu perencanaan. Yang pertama, menurut Dev, perencanaan merupakan tindakan untuk menentukan tujuan organisasi dan apa yang dibutuhkan untuk mencapainya. Kemudian dinyatakan oleh Stoner et al. Bahwa perencanaan adalah suatu jenis pembuatan keputusan untuk masa depan yang spesifik yang dihendaki oleh manajer bagi organisasi mereka. Selanjutnya, menurut Hasibuan, bahwa perencanaan adalah fungsi dasar atau fundamental karena organizing, directing, controlling, evaluating, dan reporting harus lebih dahulu direncanakan. Lebih jauh dijelaskan oleh Stoner et al. Bahwa dalam organisasi, perencanaan adalah proses penetapan sarana dan memilih cara untuk mencapai sarana tadi. Tanpa rencana, manajer tidak dapat mengetahui bagaimana mengorganisasikan orang dan sumber daya secara efektif. Mereka mungkin bahkan tidak mempunyai ide yang jelas mengenai apa yang perlu mereka organisasikan. Tanpa rencana, manajer dan bawahannya hanya mempunyai peluang kecil untuk mempunyai sasaran atau mengetahui kapan dan di mana mereka keluar dari jalur. Dengan demikian, jelaslah bahwa perencanaan merupakan suatu fungsi yang sangat pokok dalam organisasi perencanaan. Sudah sangat sering dikatakan sebagai fungsi yang paling mendasar. Perencanaan selalu menyajikan penentuan tujuan organisasi yang disertai dengan cara meraih tujuan tersebut. Perencanaan senantiasa dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan berbagai aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Perencanaan mampu membuat setiap orang yang ada di dalam organisasi itu mengetahui dan memahami tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Adanya perencanaan yang baik akan membuat suatu aktivitas yang dilakukan menjadi terarah dengan baik pula. Jika semua aktivitas yang dilakukan sudah dijalankan sebagaimana mestinya, maka keberhasilan mencapai tujuan sudah ada di depan mata. Jadi, sudah jelas bahwa keberhasilan sebuah organisasi membuat perencanaan yang baik merupakan suatu usaha untuk mencapai keberhasilan organisasi secara keseluruhan.
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diartikan bahwa perencanaan mutlak harus ada pada setiap organisasi. Ada pula arti penting perencanaan. Perencanaan penting sekali untuk dilaksanakan karena ada beberapa alasan mendasar yang menguatkan hal tersebut. Menurut Hasibuan, telah mengungkapkan pentingnya perencanaan, yaitu 1. Tanpa perencanaan berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tanpa perencanaan tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan. Yang ketiga, perencanaan adalah dasar pengendalian karena tanpa ada rencana, pengendalian tidak dapat dilakukan. Yang keempat, tanpa perencanaan tidak ada keputusan dan proses manajemen. Menurut Handoko, ada 2 alasan dasar perlunya perencanaan. Perencanaan dilakukan untuk mencapai yang pertama, protective benefit, yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Dan yang kedua, positive benefit, dalam bentuk meningkatkannya sukses pencapaian tujuan organisasi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang apa itu proses penyusunan perencanaan. Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada. Perencanaan strategis sangat penting dalam organisasi karena perencanaan strategis ini berlaku bagi organisasi secara keseluruhan. Perencanaan strategis dirancang sebagai perencanaan organisasi dalam jangka panjang dan dijadikan pedoman untuk menjabarkan perencanaan-perencanaan lainnya sebagai perencanaan jangka pendek. Organisasi memiliki perencanaan strategis berarti memiliki dasar yang kuat dalam menjalankan semua aktivitasnya sehingga berguna untuk memastikan agar semua anggota organisasi bekerja ke arah yang sama. Perencanaan strategi sangat bermanfaat untuk mencapai tujuan organisasi. Istilah perencanaan strategis awalnya dikenal di kalangan militer. Dalam hal ini mengandung makna perencanaan operasi ke daerah lawan dengan memperhitungkan segala kemungkinan, keuntungan, serta kelemahan, dan mempertimbangkan kondisi real yang dimiliki serta kondisi lingkungan yang ada dengan berupaya memperhitungkan kekuatan lawan agar operasi militer itu berhasil dengan baik. Menurut beberapa ahli, yang pertama, Xia Gian, beliau berpendapat istilah strategi semula bersumber dari kalangan militer dan secara populer sering dinyatakan sebagai kiat yang digunakan oleh para jenderal untuk memenangkan suatu peperangan. Dewasa ini, istilah strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi, dan ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan, hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang menerapkannya. Yang kedua, yaitu dari Hunger. Beliau menyatakan bahwa strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Kemudian dari David, beliau mengemukakan bahwa strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang hendak dicapai. Menurut Handoko, beliau menjelaskan bahwa strategi memberikan pengarahan terpadu bagi organisasi dan berbagai tujuan organisasi, dan memberikan pedoman pemanfaatan sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi menghubungkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan tantangan dan risiko yang harus dihadapi dari lingkungan di luar perusahaan.
Pada pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang langkah-langkah penyusunan perencanaan secara strategis. Ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang langkah-langkah penyusunan perencanaan strategis, yaitu yang pertama menurut Bryson, menentukan 8 langkah dalam penyusunan perencanaan strategis, yaitu 1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis. Yang kedua, mengidentifikasi mandat organisasi. Yang ketiga, menjelaskan misi dan nilai-nilai organisasi. Yang keempat, menilai lingkungan eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Yang kelima, menilai lingkungan internal, yaitu kekuatan dan kelemahan. Yang keenam, mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi. Yang ketujuh, merumuskan strategi untuk mengolah isu-isu. Yang kedelapan, menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan. Sedangkan menurut Whitaker dalam Riyadi mengemukakan 10 langkah yang diperlukan dalam merumuskan perencanaan strategis. Apa saja 10 langkah tersebut? Yaitu yang pertama, merumuskan misi organisasi. Yang kedua, merumuskan visi organisasi. Yang ketiga, mengembangkan nilai-nilai organisasi. Yang keempat, melakukan analisis internal. Yang kelima, melakukan analisis eksternal. Yang keenam, merumuskan asumsi-asumsi. Yang ketujuh, mengembangkan analisis strategis dan memilih strategis. Yang kedelapan, merumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan. Yang kesembilan, merumuskan tujuan organisasi. Dan yang terakhir, merumuskan sasaran dan strategi operasional. Dari dua pendapat yang tadi saya sampaikan mengenai langkah-langkah merumuskan perencanaan strategis, intinya meliputi sebagai berikut. 1. Menentukan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. Yang kedua, mengenali lingkungan di mana organisasi mengimplementasikan interaksinya. Yang ketiga, melakukan berbagai analisis yang bermanfaat dalam positioning organisasi dalam peraturan, memperebutkan kepercayaan konsumen. Yang keempat, mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan, terutama dalam mencapai keberhasilan operasional organisasi. Yang terakhir, menciptakan sistem umpan balik untuk mengetahui efektif pencapaian implementasi perencanaan strategis. Lanjut pada sub pembahasan yang ketiga, yaitu manfaat dari perencanaan strategis. Menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Riyadi, manfaat perencanaan strategis adalah 1. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan organisasi yang semakin kompleks. Yang kedua, untuk mengelola keberhasilan dengan berorientasi pada pencapaian hasil. Yang ketiga, memberikan dorongan terhadap aktivitas yang berorientasi pada masa depan. Yang keempat, mengembangkan sifat adaptif dan fleksibilitas dari suatu perencanaan dengan pendekatan jangka panjang. Yang kelima, meningkatkan pelayanan prima atau Survive Excellence. Yang keenam, meningkatkan komunikasi baik dalam internal organisasi maupun eksternal organisasi pada semua level atau tingkatan pihak-pihak yang berkepentingan. Mengacu kepada pendapat para ahli, maka secara umum mengenai manfaat perencanaan strategis dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat bagi pimpinan dan seluruh jajaran. Yang kedua, organisasi untuk membangun arah dan tujuan organisasi dalam jangka panjang. Yang ketiga, mendorong sistem kerja yang efektif dan efisien dengan membangun acuan kerja yang jelas melalui sistem prioritas dan tahapan-tahapan kerja. 4. Menciptakan rasa tanggung jawab dan mendorong komitmen
dari seluruh anggota organisasi pada semua tingkatan. Yang kelima, senantiasa mendorong organisasi untuk berorientasi kepada hasil yang harus diraih di masa depan, agar eksistensi organisasi tetap terpelihara melalui strategi yang rasional dan logis. Yang keenam, menjadikan alat komunikasi dan koordinasi kerja yang efektif untuk senantiasa mengarah pada tujuan yang sama. Yang ketujuh, mengembangkan sifat fleksibilitas dengan senantiasa melihat dan menganalisis berbagai perkembangan dengan lingkungan strategis yang dimungkinkan akan mempengaruhi organisasi. Yang kedelapan, memberikan jaminan konkret, jelas, dan logis baik kepada lingkungan internal maupun eksternal dalam kaitannya dengan aktivitas organisasi atau pelayanan. Yang kesembilan, membangun sifat antisipatif dan korektif terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sehingga akan mendorong sifat produktif dalam bergerak. Perencanaan mempunyai banyak manfaat. Sebagai contoh, yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu dalam mengkristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di berbagai bagian organisasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. 8. Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang ke-9, menghemat waktu, usaha, dan dana. Ada banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari perencanaan strategis ini apabila kita mampu menyusun dan menerapkannya dengan baik. Apapun cara yang dipakai, perencanaan strategis merupakan alat perencanaan yang berorientasi ke masa depan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan yang strategis, baik yang terjadi pada masa kini maupun pada masa mendatang. Perencanaan strategis akan menjamin terjaganya eksistensi organisasi dengan peningkatan produktivitas atau kualitas kerja dan hasil kerja atau kinerja sehingga akan mampu bersaing dengan organisasi lainnya yang serupa. Kedudukan misi dan visi organisasi penting sekali dalam perencanaan strategis. Misi memberikan pemahaman mengenai tujuan organisasi. Selain itu, pemahaman mengenai tujuan organisasi akan sangat membantu untuk memperluas misi itu menjadi visi keberhasilan. Tanpa visi keberhasilan, para anggota organisasi kemungkinan tidak cukup tahu mengenai bagaimana memenuhi misi tersebut. Misi dengan kata lain menjelaskan tujuan organisasi atau mengapa organisasi harus melakukan apa yang dilakukannya. Visi memperjelas harus menyerupai apa tujuan itu dan bagaimana tujuan harus berjalan agar bisa memenuhi misinya. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan yang menggambarkan ingin menjadi apa organisasi di masa depan. Visi adalah cita-cita yang akan menjadi arah bagi gerak organisasi. Visi adalah deskripsi mengenai bagaimana organisasi akan tampak ketika organisasi berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi penuh. Visi merupakan representasi dari keyakinan kita mengenai bagaimana seharusnya bentuk organisasi di masa depan dalam pandangan pelanggan, karyawan, pemilik, dan stakeholder penting lainnya. Berdasarkan beberapa uraian di atas, jelas membuktikan bahwa perencanaan strategis dalam organisasi memegang peranan penting dalam organisasi. Perencanaan strategis mampu memberikan kontribusi yang berarti
untuk meraih keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap organisasi memiliki perencanaan strategis yang tepat untuk dapat mencapai tujuan organisasinya. Akhirnya dapat dikatakan bahwa organisasi yang mampu menyusun perencanaan strategis dengan cermat akan mampu menghasilkan perencanaan strategis yang tepat bagi organisasi tersebut. Tujuan organisasi ditetapkan dengan tepat sehingga segala sesuatu yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut juga akan menjadi lebih jelas. Semua anggota organisasi akan bekerja fokus pada pencapaian tujuan. Semua anggota organisasi akan melakukan aktivitas ke arah yang sama karena memiliki satu tujuan yang sama. Adanya keberhasilan menyusun dan mengimplementasikan perencanaan strategis dalam organisasi akhirnya akan mengantarkan organisasi mencapai kesuksesan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila salah kata. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.